5, 4, 3, 2, 1, let's go. Penyelesaian masalah-masalah pengadaan adalah tidak tepat dengan langsung diproses sebagai tindak pidana ketika pidananya tidak jelas atau tidak ada. Yang dicari harusnya bukan kesalahan, tapi keserakahan. Keserakahan atau niat jahat yang harus dibuktikan. Niat jahat yang harus dicari ini artinya A. Mens rea, B. Primum action, C. Ultimum remedium, D. Primum remedium. Jawabannya adalah A. Mens rea. Kalau dalam proses perencanaan, yaitu pembuatan RAB dan gambar sudah selesai dan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan, ada refocusing anggaran untuk penanganan COVID, sehingga pekerjaan fisik tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya digeser. Apakah jasa pembuatan RAB dan gambar tetap dibayar atau tidak? A. Tidak dibayar. B. Dibayar kalau gedung dibangun. C. Dibayar. D. Bila dibayar maka tipikor. Jawabannya adalah C. Dibayar. Suatu kantor memiliki anggaran 2021 untuk ATK sebesar 6 juta. Direncanakan akan beli di toko A. Toko A bukan PKP. Bulan Februari 1,5 juta. Bulan April 1,5 juta. Bulan Juli 1,5 juta. Bulan Oktober 1,5 juta. Pembelian 4 kali. Pengenaan pajaknya A. PPN dan PPH. B. PPH saja. C. Tidak dipungut atau tidak dipotong pajak. D. Satu akun tidak boleh dipecah-pecah. Jawabannya adalah C. Tidak dipungut atau tidak dipotong pajak. Kami Pokja mau melaksanakan tender, tetapi jaringan LPSE kami tidak dapat diakses. Apakah berpengaruh dengan status SPSE seperti yang digambar? Biasanya tampil tanggal dan jam. SPBB pernah juga terjadi tidak bisa akses RUP saat mau membuat paket tender oleh PPK. Ternyata status sirup di SPSE di offline. A. Memperpanjang waktu proses tender. B. Pentingnya proses tender dini. C. Koordinasi dengan LPSE. D. Mungkin semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Mungkin semua jawaban benar. Kami punya kontrak dengan penyedia untuk pengadaan obat sub-auction dengan tanggal akhir pengiriman barang tanggal 8 Desember 2020 dalam 2 termin pembayaran dan ternyata barang baru dikirim hari ini semuanya 12 Desember 2020. Untuk penerapan dendanya berapa hari? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Jawabannya adalah C. 4. Berdasar Permenkeu 231/2019, transaksi kwitansi atau SPK atau kontrak untuk dana BOS untuk nilai di atas 2 juta, penyedia adalah PKP, PPN dan PPH pasal 22, A. Dikenakan PPN dan atau PPH, B. Hanya dikenakan PPH, C. Tidak dipungut PPN atau tidak dipotong PPH, D. Dipungut PPN saja. Jawabannya adalah D. Dipungut PPN saja. Kami punya kontrak dengan penyedia untuk pengadaan obat sub-auction dengan tanggal akhir pengiriman barang tanggal 8 Desember 2020 dalam 2 termin pembayaran dan ternyata barang baru dikirim hari ini semuanya 12 Desember 2020. Untuk penerapan dendanya bagaimana? A. Dari nilai kontrak, B. Dari bagian kontrak, C. Dari klausul denda di kontrak, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Dari klausul denda di kontrak. Satu kontrak membangun 6 puskesmas di 3 kecamatan. Semua 6 gedung puskesmas pekerjaan terlambat dengan keterlambatan berbeda-beda. Tertulis di kontrak denda dari sisa kontrak, hasil audit dari auditor agar mengenakan denda keterlambatan dari A. Nilai kontrak 6 puskesmas, B. Bagian kontrak,
C. Sisa kontrak yang terlambat diserahkan. D. Dari masing-masing serah terima puskesmas. Jawabannya adalah D. Dari masing-masing serah terima puskesmas. Apakah penyedia baru bisa sebagai penyedia di tender berdasar per LKPP 9 2018? A. Boleh untuk usaha baru sampai dengan 3 tahun sejak berdiri. B. Harus punya pengalaman atau pengalaman subkon atau pengalaman pengadaan langsung. C. Boleh tidak punya pengalaman untuk paket sampai dengan 2,5 miliar. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Harus punya pengalaman atau pengalaman subkon atau pengalaman pengadaan langsung. Batas perubahan nilai rupiah untuk kontrak maksimal: A. Tidak diatur. B. 10%. C. 10% dari nilai kontrak awal. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. 10% dari nilai kontrak awal. Oke sobat, sekian dulu sobat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.